Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan saat ini. Selawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita kepada kunjung sukses pada saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakil yang pada saat ini diwakili oleh Pak Yopi, dan acara selanjutnya sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah atau yang diwakili saat ini, yaitu Pak Yopi Rizal. Kepada Pak Yopi Rizal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat. Selawat beserta salam tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dan teristimewa kepada Bapak Ibu-ibu Guru CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023. Bapak Ibu, saya mewakili sekolah-sekolah dalam kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah kita, yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh para guru, calon guru penggerak Angkatan 9 bersama-sama dengan kita nanti insya Allah. Mari nanti Bapak Ibu kita dengar bersama apa informasi-informasi penting terkait dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, di sini nanti sama-sama juga kita memahami betul dan bisa mengimplementasikannya di dalam ruangan kelas kita masing-masing. Jadi dari saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan hikmat, dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu sekalian, kita masuk aja acara inti, yaitu sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Zulmiwani, CGP Angkatan 9 dari SMP 3 Ranau Penghulu Tapan. Kepada Ibu Welni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah, saya Zumi Welni SPD CGP Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 3 Ranang Penghulu. Saya akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mengkaji mengenai tujuan pendidikan.
Sebagaimana yang telah kita ketahui, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik harus dapat menuntun tumbuh hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar kita dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat itu. Sebagaimana yang kita ketahui, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ada 3 filosofi pendidikan, yaitu yang pertama, Ingarsa Sumtuladan, artinya guru sebagai di depan, guru di depan sebagai teladan atau contoh bagi murid-muridnya. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarsa, artinya di sini guru berada di tengah-tengah, pemberi motivasi bagi anak-anak untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Yang ketiga, yaitu Uri Handayani, guru berada di belakang, artinya guru sebagai pemberi dorongan, sehingga anak-anak kita bisa mencapai apa yang diinginkannya. Ya, sekarang kita lanjut, yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada budaya positif ini kita akan menerapkannya dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Adapun konsep utama dalam budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pada disiplin positif yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini artinya kita mengontrol perilaku siswa kita. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Disiplin positif adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Yang kedua, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil Pancasila. Kita masuk yang ketiga, disiplin positif yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita inginkan agar kebutuhan kita itu dapat terpenuhi dengan baik. Lanjut, ada 5 dasar kebutuhan pada manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Pada kebutuhan bertahan hidup ini meliputi yang pertama makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Yang keempat, kebebasan. Pada kebutuhan kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini meliputi beriman, humor, antusias, dan tertawa. Dari 5 kebutuhan dasar ini harus tercukupi dalam hidup manusia. Di sini ada sebuah kasus yang akan kita lihat pada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ini kasus yang pertama. Bu Ria, guru kelas 7 di SMP Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suasana situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Baiklah ibu-ibu sekalian, dari kasus ini, jika ibu-ibu menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan ibu lakukan? Memanggilnya, Bu. Memanggilnya, ya. Terus menasehatinya, ya. Memarahinya. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Mungkin dia pengen dengan makanan tersebut, Bu. Oh ya, mungkin dia pengen dengan makanan tersebut. Apa lagi? Lapar, apa lagi? Iseng aja, Bu. Iseng, ya. Dari kasus ini dapat kita lihat kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal tersebut. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Di sini ada kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Di sini mungkin kebutuhan survivalnya belum terpenuhi. Kemudian kemungkinan yang kedua terjadi, teman Agus jadi perhatikan
Agus, berarti dia ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Di sini 5 kebutuhan dasar itu terletak pada kebutuhan akan kasih sayang dan kebutuhan rasa ingin diterima. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Di sini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi itu adalah power atau kekuatan. Kemudian kemungkinan yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh orang tuanya, yang diberikan oleh orang tuanya, bekal yang selalu sama. Jadi dia ingin, mungkin makanannya ingin bervariasi bekal yang dibawanya. Di sini dia menginginkan kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dia di sini ingin kebutuhan akan kesenangan, fun, kesenangannya ingin terpenuhi. Dia hanya iseng dan ingin melihat ekspresi dari wajah teman-temannya yang kesal. Jadi itulah konteks penerapan disiplin positif pada kasus Ibu Ria yang berusaha untuk memperhitungkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dengan cara terpaksa. Kita lanjut. Yang keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku itu ada 2. Yang pertama motivasi eksternal, artinya di sini motivasi yang berasal dari luar diri. Kemudian yang kedua ada motivasi internal yang berasal dari dalam diri yang ingin mencapai tujuan disiplin positif. Pada motivasi eksternal, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian ada motivasi internal, ini berasal dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri, atau saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut, di sini ada sebuah kasus. Kita akan menentukan apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Kasusnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat mencoba menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno.
Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini, apakah kamu setuju dengan tindakan Pak Seno? Bagaimana menurut ibu-ibu ini dari kasus yang ini? Apakah kamu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak, Bu. Tidak. Mengapa? Karena dia menghukum. Sifatnya menghukum, Bu. Sifatnya menghukum. Hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman Definisinya apa hukumannya? Pak apa tadi? Ya, definisinya hukuman. Akibat ya Bu. Akibat. Apa lagi? Sesuatu sanksi yang diberikan pada siswa. Sesuatu sanksi yang diberikan pada siswa. Terus kalau konsekuensi, Sesuatu yang dilakukan oleh siswa, siswa itu sendiri yang menciptakan sesuatu itu. Konsekuensi harus bertanggung jawab. konsekuensi itu dia yang melakukan, dia yang harus bertanggung jawab. Kalau hukuman itu tanpa adanya peraturan di sana. Nah, jadi yang dilakukan Pak Seno ini apa? Suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? tidak ada peraturan Iya lah, pertanggung jawabannya. Karena tidak ada pertanggungjawabannya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Jadi hukuman. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini kita berlatih. Kita berlatih untuk menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Nah, tidak ada dalam konteks pembelajaran. Karena tidak merupakan pertanggung jawaban atas kesalahannya. Karena Pertanggung jawaban atas apa yang dia salahnya, apa yang dia kerjakan, kesalahan siswa tersebut. Karena tidak ada hubungannya antara terlambat dengan mengelilingi lapangan bola basket, Bu. Karena tidak ada hubungan antara terlambat dengan mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jadi di sini apa ini? Hukuman. Kalau konsekuensinya bagaimana? Mungkin saja di saat pembelajaran kalau kawannya istirahat, dia belum istirahat Bu. Masih belajar lagi. Masih belajar lagi. Nah, Tambah waktu belajar. Ditambahkan waktu belajarnya. Jadi itu yang pertama hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Alasannya kenapa? Konsekuensi. Nah, dia harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatkan. Iya, karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya. Dia yang membuat, dia yang bertanggung jawab. Ya, lanjut yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman sama seperti yang nomor 1, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk
Hukuman karena tidak ada hubungan, kaitannya atau hubungannya. Nah, lanjut yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Dia melakukan Karena ada pertanggungjawabannya. Yang kelima, berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya kenapa hukuman? tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya kalau mengobrol dengan teman berjemur di lapangan basket. Ya, jadi itu adalah suatu hukuman. Nah, kita lanjut budaya positif yang selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini, di manakah posisi kita selama ini, ibu-ibu? Penghukum mungkin, Bu. Penghukum. Baik. Penghukum semuanya. Boleh jadi. Kebanyakan pada umumnya memang penghukum kita. Iya, kebanyakan pada umumnya memang sebagai penghukum. Saya pun seperti itu. Kalau tugas tidak dibuat, anak-anak mendapat hukuman. Bisa banyak nanti hukuman diberikan: membersihkan WC, menghormati bendera, memungut sampah, dan lain sebagainya. Padahal posisi yang seperti itu yang tidak boleh kita terapkan di sekolah. Jadi sekarang kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol guru pada tabel ini. Pada motivasi eksternal dan pada motivasi intrinsik. Pada motivasi eksternal di sini ada identitas gagal. Identitas gagal ini termasuk kepada perilaku kontrol negatif. Perilaku kontrol negatif yaitu masuk kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi selama ini yang kita pakai, kalau memang posisi kontrol sebagai penghukum, jadi kita termasuk pada perilaku kontrol yang masih bersifat negatif. Pada posisi penghukum, di sini guru berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru bisa berkata, kamu kalau tidak melakukannya, saya akan. Di sini dari kata-kata guru ini, posisinya guru di sini bisa mengancam anak-anak sehingga hasilnya anak menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian pada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, ini masih juga perilaku kontrol negatif. Di sini guru bisa berbuat seperti berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian nanti hasilnya murid akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Di sini pada identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif yaitu kita sebagai teman atau sebagai pemantau. Termasuk juga di sana posisi kontrol dirinya sebagai manajer. Pada posisi kontrol teman,
dia seolah-olah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, sehingga nanti muridnya akan diajak seperti teman. Hal-hal yang boleh dilakukan guru yaitu seperti yang diucapkan guru, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Pokoknya nanti guru itu berposisi sebagai teman, mengajak muridnya. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai posisi pemantau, di sini guru menghitung dan mengukur. Yang terakhir posisinya sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti pertanyaan yang diajukan guru, pada posisi manajer ini adalah kontrol diri yang paling bagus dan kontrol yang paling positif. Seperti yang dikatakan guru, apa yang kita yakini, kemudian apa yang kamu yakini dari hal tersebut. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Nah, itulah nanti posisi kontrol guru itu dari perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif. Dari perilaku yang negatif itu, guru berposisi sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian perilaku yang positif sebagai teman pemantau. Dan untuk posisi kontrol yang paling bagus itu yaitu guru sebagai manajer. Kita lanjut. Ini ada sebuah kasus tentang 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu, Ibu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, dari kasus ini Ibu Vivi berperan sebagai guru yang menggantikan Pak Alfi waktu itu ketika Pak Alfi tidak masuk. Dari 5 posisi kontrol guru itu, posisi apakah yang dipakai Ibu Rina? Posisi kontrol dari 5 posisi kontrol yang dipakai oleh Bu Rina. Posisi sebagai teman, Bu. Posisi sebagai teman. Ya, posisi sebagai teman. Ya. Ya, Bu. Alasannya? Karena dia mengajak ayolah. Ya, karena dia mengajak seolah-olah dia berteman. Seperti yang dikatakan Ibu Rina, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Jadi seolah-olah di sana Bu Rina posisinya sebagai seorang teman, dia mengajak. Jadi posisi kontrolnya sebagai seorang teman. Kasus tuan.
Kasus 2. Kita lanjut lagi kasus 2. Masih tentang posisi kontrol guru. Masih tentang 5 posisi kontrol guru. Kasus yang kedua. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dina pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Bu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah hal yang akan dilakukan untuk menggantikan kancing Anto yang terlepas. Nah, dari kasus Anto dan Dino ini, Ibu Suti sebagai kepala sekolah, menurut ibu-ibu, posisi kontrol apakah yang dipakai oleh Bu Suti di sini? Manajer, Bu. Manajer. Sebagai manajer. Sebagai manajer dibuktikan di mana ini? Kalau Ibu Suti sebagai manajer. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berposisi sebagai manajer. Ini ditunjukkan di mana? Ini buktikan di mana dia sebagai kepala sekolah, posisinya sebagai manajer. Ya, karena dia ada di sana, Bu. Dia meminta anak itu untuk mencari sendiri solusinya. Dia hanya sebagai pemimpin saja, hanya sebagai manajer saja di sana, Bu. Dia menyerahkan jalan keluarnya kepada anak yang bermasalah tersebut. Iya. Posisi sebagai manajer, dia menyuruh anak mencari solusinya sendiri. Di sana kan ada Ibu Suti meminta kepada Dino untuk memperbaiki kancing baju Anto yang copot di 3. Jadi di sini Ibu Suti berperan pada posisi 5 kontrol guru itu berperan sebagai manajer. Baiklah, kita lanjut disiplin positif selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi di sini keyakinan itu
suatu nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Kemudian menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, artinya keyakinan itu akan memotivasi kita dari dalam diri atau disebut juga dengan motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi nanti keyakinan kelas ini dia akan lebih bersifat positif dan bukan hanya sekedar untuk mengikuti peraturan saja. Kita lanjut. Di sini ada sebuah dimulai dari peraturan kelas. Nanti peraturan kelas yang telah dibuat bersama-sama kita arahkan menjadi keyakinan kelas sesuai dengan hal-hal yang positif. Kemudian menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan positif kita terapkan di sekolah sehingga terciptalah di sini budaya positif. Di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas ini nanti dituju nilai kebajikan yang akan ditujunya. Sama-sama kita lihat pada peraturan kelas. Yang pertama yaitu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturan kelas yang telah dibuat. Kemudian dia menjadi keyakinan kelas yang sifatnya positif menuju ke nilai kebajikan, yaitu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Maka di sini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, di mana nanti murid apabila setelah meminjam buku dia memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan buku pada tempatnya. Di sini pada keyakinan kelas nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang ribut dan mengganggu orang lain. Pada peraturan dilarang ribut dan mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya di sini atau nilai kebajikan yang ditujunya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, tidak boleh terlambat. Pada peraturan tidak boleh terlambat. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang ditujunya di sini adalah disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan bully. Maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain. Yang kelima, jangan berlari di kelas. Nilai keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Yang keenam, dilarang merokok. Maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, peraturan kelas itu memakai kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh. Maka untuk keyakinan kelasnya kita ubah ke dalam bahasa yang positif atau menuju kepada nilai kebajikannya. Di sini ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Adapun langkah-langkah untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua,
keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Artinya di sini pada keyakinan kelas kita tidak boleh memakai kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh, tapi kita harus memakai kata-katanya ke dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Inilah langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, kita lanjut lagi yang terakhir, disiplin positif, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberi penawaran bukan paksaan. Jadi pada segitiga restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, bukan berarti kita langsung memberikan hukuman atau sanksi. Jadi dapat kita selesaikan dengan satu cara, yaitu dengan memakai segitiga restitusi. Nah, ini bentuknya segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan segitiga restitusi itu, yang pertama, menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini, di sini ada pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian apabila ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita tanyakan dulu apa alasannya mereka berbuat kesalahan. Dengan cara kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, langkah segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini kita bisa bertanya kepada siswa kita apa alasannya mereka melakukan itu, dan juga kita bisa memberikan apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kemudian langkah yang ketiga pada segitiga restitusi itu, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Pada menanyakan keyakinan kelas ini, di sini kita bisa menanyakan kepada anak yang berbuat salah itu, apakah yang dilanggarnya keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian kita juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut, tahap-tahap pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas ini,
ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru di sini. Yang pertama yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu bisa pernyataan yang bisa dilakukan oleh guru. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Inilah nanti langkah-langkah yang bisa atau pertanyaan yang bisa diajukan oleh seorang guru nanti pada menyelesaikan. Baiklah, kita lanjutkan. Adapun tahap-tahap pada segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, adapun pernyataan yang bisa dilakukan oleh guru, yang pertama yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu. Lanjut, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Pada menanyakan keyakinan kelas ini, yang pertama, apa yang kita percaya atau apa yang kita yakini sebagai kesepakatan kelas. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, inilah tahap-tahap pada segitiga restitusi. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi? Contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi itu, yang pertama, menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini, kita tenangkan anak dulu, baru kita tanya kenapa dia berbuat kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak, tentu dia mempunyai alasan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kan telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi untuk menanyakan keyakinan kelas itu, apakah keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Seperti itu kita menerapkan segitiga restitusi. Yang lain ada pertanyaan? Baiklah, sampai di sini dulu
sosialisasi dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf, dan saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Yulita Firda, guru IPA SMP Negeri 3 Ranah Ampe Hulu Tapan. Saya merasa dengan adanya sosialisasi dari CGP Angkatan 9 tentang budaya positif, saya merasa terbantu sekali dan paham, dan saya akan menerapkannya untuk menghadapi anak-anak di SMP 3 Ranah Ampe Hulu Tapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marniati, wakil SMP Negeri 3 Ranah Ampe Hulu Tapan. Saya telah mendengar paparan yang disampaikan oleh guru CGP Angkatan 9 tentang budaya positif. Semoga apa yang beliau paparkan tadi dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan oleh guru-guru atau teman-teman di sekolah kita SMP 3 Ranah Ampe Hulu Tapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.